Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memberikan kekuatan ke kita, keimanan, kenikmatan Islam, kenikmatan rezeki. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua umatnya sampai di akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita tadi mendengar adanya kecelakaan dan keributan sering terjadi di sekeliling kita, bahkan mungkin menimpa diri kita juga. Saat ini kita mau mengkaji bagaimana seharusnya kita mengatasi hal-hal yang seperti itu yang bisa terjadi tiba-tiba. Tidak hanya kecelakaan, tapi bisa juga keributan di mana-mana. Di rumah, dengan tetangga, di sekolah, dan seterusnya. Islam mengajarkan kita dengan yang namanya sabar dan kesabaran. Nah, itu yang kita akan bahas. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya cuplikan dulu hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah itu sangat membenci orang yang marah-marah. Banyak sekali hadisnya. Ini salah satu diketengahkan. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi. Hanya saja orang-orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah. Jadi, kecelakaan, yang kuat itu bukan yang berdebat, berantem, terus yang menang itu bukan orang yang kuat. Orang yang menang adalah orang yang bisa menguasai dirinya di waktu dia marah-marah. Seharusnya dia marah-marah. Misalnya tadi kecelakaan, dia merasa benar kok. Tapi yang marah-marah kencang justru orang yang nabrak untuk mencari keselamatan, tanggung jawab gitu kan. Nah, itu sering terjadi. Jadi Rasulullah bilang bahwa kesabaranlah yang memenangkan persoalan itu. Lalu saya bacakan juga ayat Allah yang menegaskan tadi, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang sabar itu bukan orang yang menyerah. Bukan pula orang yang patah semangat. Bukan lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi Rasulullah bilang bahwa yang kuat itu adalah yang bisa menjaga kesabarannya. Allah sampaikan orang sabar itu bukan orang yang lemah gitu. Jadi sabar bukan tindakan berdiam diri, pasif, tidak melakukan apapun, menunggu, berpangku tangan, memasrahkan kehidupan pada takdir Tuhan. Bukan itu. Tapi orang yang sabar adalah tidak gegabah, bersikap tenang, berpikir positif, berpendirian teguh, bersikap optimis, bekerja keras, pantang menyerah, konsisten pada proses. Nah, ini jalan keluar yang Allah berikan untuk kita mengatasi persoalan-persoalan sehari-hari. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi di Al-Baqarah ayat 249-251 ditegaskan bahwa yang besar itu belum tentu menang. Belum tentu menang yang besar. Gitu.
Justru banyak yang kelompok kecil, karena kesabarannya dia bisa memenangkan diri. Karena apa? Allah beserta orang-orang yang sabar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Jadi kalau ada masalah, kembalikan saja kepada Allah karena Allah yang menyertai kita. Tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Ditegaskan lagi di Ali Imran 146, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan ini ketentuan juga di Al-Anfal 46, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini jalan keluar kalau terjadi musibah atau kecelakaan yang tadi. Kalau berselisih malah kita ini jadi lemah, kekuatan kita hilang. Jadi harus bersabar. Kenapa Allah bilang kekuatan kita hilang? Justru kalau kita sebetulnya menang, lalu ada pihak lain yang marah-marah, lalu kita juga ikut marah-marah, kita jadi sama dengan dia. Kita jadi lemah. Lalu bagaimana solusinya? Ya sabar saja. Dia marah-marah, mencak-mencak, diem saja, tenang saja. Sampaikan, kita selesaiin aja di polisi. Karena kita merasa menang kan, kita nggak salah. Kita selesaiin aja di kantor polisi. Pasti dia diam. Atau sudah gini aja Pak, kita nggak usah marah-marah karena mengganggu orang-orang lain di jalan. Kan mobil ada asuransinya, Bapak ada asuransi, kita ada asuransi. Ya kita selesaiin aja. Kalau mencari salah benar, ini nggak akan selesai. Ya kita lebih baik ke pengadilan aja untuk menentukan siapa salah, siapa benar. Begitu caranya. Jadi logikanya jalan. Logikanya yang Allah berikan ke kita. Kita diberikan jalan melalui hati kita. Kalau kita marah-marah, ketutup hati kita. Bahkan kita jadi korban malah. Masalah jadi besar. Contoh lain, kalau kita sedang di rumah sakit atau ada saudara kita sakit, kita ada yang datang nih, menjenguk dari keluarga, dari teman, selalu dibilang yang sabar ya, yang sabar. Maksudnya apa itu yang sabar? Udah sakit kok disuruh sabar, disuruh berdiam diri, disuruh pasrah kepada Allah takdir. Nggak begitu. Maksudnya dia sabar itu carilah solusi, carilah alternatif, misalnya informasi dari teman, dari second opinion rumah sakit yang lain, atau mencari orang yang lebih spesialis di bidangnya. Maksudnya kita sabar itu disuruh ikhtiar, tapi nggak boleh marah-marah, nggak boleh menyesal atau menyalahkan orang lain. Wah ini saya sakit gara-gara ini, gara-gara itu. Wah saya ini sakit karena ini, karena itu. Itu nggak boleh. Itu akan menutup hati kita dan pikiran kita untuk mencari solusi. Jadi yang dibilang sabar itu, kita nggak boleh marah-marah. Tadi Rasulullah sampaikan, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya. Berkali-kali hadis Rasulullah ini menyebutkan, ada seorang hamba menanyakan, Rasul, ini saya ada masalah nih dengan tetangga, apa pendapat Rasul? Jangan marah. Terus kenapa? Siapa nanya? Rasul sampaikan lagi, jangan marah. Terus apa lagi Rasul? Jangan marah. Sampai 3 kali Rasulullah sampaikan. Begitu Rasul tidak suka dengan orang-orang yang marah. Solusinya seperti itu. Lalu ada pendapat lain bahwa, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Itu artinya kalau kita ada masalah, kita ini diuji, kita ini marah atau enggak gitu.
Jadi kalau kita berpikir, ah ini ujian dari Allah, kita nggak akan bisa marah. Karena kita marah, berarti kan kita memarahi makhluk ciptaan Allah juga. Kalau memarahi makhluk ciptaan Allah, berarti memarahi Allah juga yang menciptakan. Disitulah tempat ujian. Itu yang maksudnya kita diuji. Sampai di mana ketakwaan kita. Termasuk juga kalau kita sedang diganggu. Diganggu dengan orang-orang yang tidak suka atau dengki, iri. Surat Ibrahim ayat 22. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sedang Dia telah menunjukkan jalan kepada kami dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang bertawakal dan berserah diri. Jadi kalau ada yang ganggu, istighfar saja bahwa ini adalah ujian dari Allah. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 45 juga ada di Al-Baqarah 153. Lalu kita menunggu keputusan dari Allah. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Yunus di surat Yunus 109. Muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi solusinya seperti tadi sampaikan, kalau ada kecelakaan seperti itu atau keributan dengan tetangga, teman dan sebagainya, pertama kita sabar, tenang, diam. Kedua, ikhtiar untuk mencari solusi. Jadi bukannya diam atau menyerahkan diri, mencari solusi. Yang ketiga, percayalah Allah beserta dan mencintai orang yang sabar. Itu kesimpulan dari kajian pada hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat buat muslimin dan muslimat, buat saya sendiri. Kalau ada kesalahan ucapan dan perbuatan, mohon maaf, itu kesalahan dari saya. Kalau ada kebenaran dan kesempurnaan, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.